Ya, hari ini tanggal 2 teman-teman ya. Sesuai yang kemarin saya bicarakan, kita akan membahas harga wajar dulu ya. Ada 3 harga wajar yang belum saya bahas untuk MTL, TBLA, sama CPRO ya. Satu-satu dulu teman-teman ya. Harap santai aja. Libur masih panjang teman-teman ya. Ada MTL dulu, kita bahas MTL ya. Baik, MTL kita lihat untuk net income-nya. Tapi sebelumnya teman-teman ya, ini bukan ajakan menjual dan membeli seperti biasa. Di sini tukar pikiran teman-teman ya. Emiten-emiten yang diberikan di kolom komentar, kita bertukar pikiran di sini teman-teman ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini, baik yang like, yang nge-share, yang memberikan komentar, terus yang telah memberikan doa juga terima kasih ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Saya doakan juga teman-teman akan sehat walafiat bersama keluarga, serta tanpa ada teman-teman, video yang saya berikan tidak akan ada manfaatnya, karena semua emiten yang saya bahas adalah emiten teman-teman sendiri. Terus kepada teman-teman yang telah berdonasi dalam bentuk super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman. Oke, ini kuartal 4 sudah keluar. Untuk net income ada penurunan teman-teman ya, untuk net income-nya dari 580 ke 575 sekitar 5 miliaran. Untuk revenue-nya 2,4 ke 249. Ini juga ada peningkatan. Kalau untuk revenue-nya ada peningkatan teman-teman, bagus ya. Yang penting penjualannya digenjot aja teman-teman. Kalau untuk pengeluaran kan kadang-kadang ada hal yang tidak terduga lah teman-teman. Tetapi selama kuartal 1 sampai kuartal 4 ya positif lah teman-teman. Positifnya kenapa? Karena ada teman-teman positif, istilahnya tidak negatif ya. Bahkan berkurang juga tidak terlalu banyak. Untuk kuartal 1 501 ke 521 artinya ada peningkatan bagus. Kuartal 2 521 ke 543 ada peningkatan. Kuartal 3 dari 408 ke 468. Kuartal 4 aja hanya penurunan cuma 5 miliar ya. Untuk EPS lebih besar 1 poin teman-teman ya, dari 24,06 ke 25,22. Terus untuk P/E rasionya 22,40. Apakah ini mahal? Nah, kita cek di sini. Rata-ratanya itu di 29 teman-teman ya. Kalau sekarang di 22 berarti masih ada sekitar 6 poin ya. 29 7 poinan ya. 7 kali. 7 kali dari biasanya gitu kan. Berarti rata-rata kan di 29. Ini 22 berarti masih cenderung murah teman-teman ya. Bukan berarti kalau 22 itu mahal teman-teman. Kalau dibandingkan dengan rata-rata selama 3 tahun ternyata dalam posisi masih murah teman-teman ya. Kita nanti bahas ke belakangnya teman-teman ya. Untuk PBB-nya 1.41, apakah itu murah? Kita bandingkan 3 tahun 1.69. Masih cenderung murah teman-teman ya. Masih cenderung murah 141 ya. Terus untuk harga bukunya 39956. Ini 565 ya. Terus untuk DER-nya 0,61 tidak terlalu lumayan teman-teman ya. Hati-hati ya, 0,61 artinya udah setengah daripada equity-nya hutangnya ya. Lihat cash-nya berapa? 597 miliar. Total equity-nya 33,3 triliun dan hutangnya 20, betul teman-teman, hampir setengahnya ya. Setengah lebih teman-teman dari equity-nya, hati-hati aja. Tapi kalau perusahaan tenang aja lah teman-teman ya. ROE-nya 6,31 kurang baik ya. Kalau minimal 10 lah teman-teman, baik ya itu ya. Terus sekarang dia bagian dividen 18 perak. Nah, kita akan hitung juga nanti dividennya berapa ya. Perkiraan, ingat ya. Untuk dividen perkiraan. Kenapa? Karena yang nyatanya itu ketika sudah RUPS ya, dia bulan Juni ya teman. April, Mei, Juni tinggal 2 bulan lagi lah teman-teman ya. Baik, kita langsung hitung aja. Berapa sih harga wajarnya? Yaitu EPS-nya dikalikan dengan P/E rasio selama 3 tahun rata-ratanya ya. Di sini TTM-nya 25.22. 25.22 dikalikan dengan P/E rasio rata-rata 2942. 29.42. Hasilnya adalah 741. Berarti betul di sini dalam posisi masih murah teman-teman ya. Kalau sekarang 565 kan harga wajarnya 741 teman-teman, cenderung murah ya. Baik, kita satu lagi berdasarkan rumus PBB, kita harga bukunya 39956. 399.56 dikalikan dengan PBB rata-rata selama 3 tahun, yaitu 1.69.
1,69 sama dengan kalau di 3 tahunan mungkin lebih enak teman-teman ya. 5 tahunan deh, coba lihat. 5 tahunan aja ya. Oke, di 675 artinya masih cenderung murah juga teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harga wajarnya itu kalau berdasarkan rumus P rasio itu 741 dan berdasarkan rumus BBB 675 cenderung masih murah. Nah, kalau teman-teman nanti juga harus diperlihatkan dari sini teman-teman ya. Jangan wah ini murah nih, ternyata posisinya lagi downtrend ya. Downtrend cuman kalau downtrend biasanya teman-teman dia tidak bisa melebihi bukit yang paling tinggi sebelumnya. Jadi teman-teman targetnya jangan sampai ke harga 700-an ya ataupun ke angka 684. Kalau secara TA ya lebih baik teman-teman ya mungkin di bawahnya aja di 64. Mungkin untuk harga buku berdasarkan 675 berdasarkan BBQ sangat memungkinkan untuk ke situ. Tapi kalau teman-teman percaya dengan rumus P rasio ya harusnya tunggu aja sampai ke 741 bahkan lebih teman-teman ya. Oke, teman-teman kita akan menghitung berapa sih untuk dividennya ya. Ini perkiraan aja teman-teman. Kita membukakan dua rumus juga sama. Yang pertama rumus pakai payout ratio tahun sebelumnya. Yang kedua pembanding antara dividen tahun sebelumnya dikalikan dengan EPS tahun sekarang ya. Baik, yang pertama kita butuh EPS-nya berapa? 2522 ya. 2522. 25.22 dikalikan dengan payout ratio-nya berapa tadi? 7243 ya. 72.43 ya. Di 18 perak teman-teman ya. Kalau kemarin tahun kemarin berapa? 18,27, sekarang 18,26. Hampir samalah teman-teman ya untuk dividennya. Nah, kita yang kedua pakai rumus yang kedua, pembandingkan dulu, kita bandingkan dulu di 18.27 dulu ya. 18.27 dibagi dulu dengan EPS tahun lalu. EPS tahun lalunya berapa ini? 24.06 ya. 24.06 sama dengan dikalikan dulu teman-teman 100% ya. Nah, 75 teman-teman kita kalikan sekarang 25.22 dikalikan dengan 75.9 ya. 75.9%. Hasilnya sekitar 19, beda cuman 1 poin aja teman-teman ya. Nah, sebentar teman-teman ya, kita akan tulis dulu di sini ya. Kita akan tulis dulu nih untuk harga wajarnya langsung loncat ke kuartal 4 ya. Tunggu sebentar ya biar tidak terlalu lama waktunya. Nah, teman-teman sudah saya catat di sini ya kuartal 4. P rasio berdasarkan rumus P rasio harga wajarnya 741 cenderung menurun teman-teman ya dari kuartal 2 ya. Nah, untuk harga wajar berdasarkan BBB di 675 juga sama cenderung menurun. Nah, untuk perkiraan dividennya di 18.2 cenderung hampir sama ya, sama 19 titik, artinya tidak terlalu jauh lah teman-teman dari dividen tahun sebelumnya ya. Oke, teman-teman, kita akan lihat di sini teman-teman ya. Kemarin udah saya kasih tahu di sini ya. Untuk harga kenaikannya di 644. Nah, kita bicara di sini dulu teman-teman ya. Kita bicara dulu ini emiten si MTA ini ternyata dia punya support di angka 555 ya, teman-teman ya. Kurang lebih di situ lah ya. Paling kemarin ke bawah lagi di angka 550 ya. Kita lihat sini 550 sudah mulai ada pas banget ya. Kemarin dipantulkan ya, dipantulkan di 554. Di sini juga sudah tahanan sudah kuat. Kita hapus aja di sini ya, karena sudah terlewati dengan baik. Nah, ini juga sudah menandakan ada tanda-tanda kenaikan teman-teman. Kalau dia turun, ini cenderung ini bagus teman-teman untuk tahanan di angka sekarang itu bagus ya. Nah, kalau teman-teman ditanyakannya sudah di bawah, kalau secara historisnya ini lagi di bawah ya, walaupun secara pundacat ini posisinya masih sedikit agak murah ya. Ini kan harga wajarnya, harga tengahnya. Nah, ini harga kalau mungkin murah banget di sini ya di 400, cuman beberapa kali tidak dikasih ya, dari tahun 2024 tidak dikasih. Makanya ini adalah harga murahnya, cenderung dia turun teman-teman ya dari kemarin ya. Oke, teman-teman ya. Nah, sebentar teman-teman ya. Ini cenderung sudah murah teman-teman ya. Kalau berdasarkan sejarahnya dari tahun 2024 bulan Mei ini sudah murah ya.
Ya apalagi ini cenderung, sebenarnya lagi downtrend jadi target teman-teman jangan terlalu tinggi-tinggi dulu, di angka 662 juga atau di angka sini nih teman-teman nih. Nah mungkin di angka 644 adalah, baik teman-teman. Kenapa baik? Karena di sini, cenderung ya, cenderung dia itu, ke arah sini bisa teman-teman ya. Nah kemarin juga waktu saya bikin target di tanggal 1 bulan 10 ya, kejemput itu tanggal 5 bulan 12 di area sini teman-teman. Ini ada gap. Nah, selain ada tanda-tanda kenaikan di sini juga ada tanda si kepala merah teman-teman di sini nih. Nah, mungkin apabila sudah melewati sini akan, bagus teman-teman ya. Dia sudah mulai, uptrend ya. MA10 juga sudah mulai ditembus. Tinggal satu hentakan lagi teman-teman biar mengarahkan si MA10 ke atas. Walaupun MA20 lagi menuju ke bawah, tapi MA10 sudah mulai, dibengkokkan teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda yang baik ya. Di sini masih si ekor kembar bagus teman-teman ya. Biasanya kalau si ekor kembar suka bagus. Nah, isian. Sekarang Isian perhatikan untuk Bandar Poren. Bandar Poren cenderung ngambil terus keluar teman-teman ya. Ambil lagi keluar lagi. Artinya cenderung dia keluar. Kalau dibandingkan dari tanggal berapa nih? Tanggal 11 Februari ternyata dia keluar. Bandar lokal cenderung keluar. Habis keluar dia ada pengambilan sedikit, ngambil lagi terus keluar. Dan terakhir dia keluar juga sama teman-teman di sini ya. Sini merahnya lumayan pekat. Untuk Bandar Poren juga sama merah pekat ya. Smart Money sudah mulai masuk teman-teman ya. Smart Money sudah mulai masuk. Ya, mudah-mudahan sih dengan ada Smart Money. Tapi jangan terlalu ini teman-teman apa? Jangan terlalu teman-teman istilahnya greedy dulu sebentar teman-teman karena belum ada konfirmasi pengambilan daripada Bandar Lokal dan Poren. Dan cenderung Smart Money pun ini masuknya belum terlalu banyak ya. Walaupun ada 3 hijau tapi belum ada yang tinggi. Dia harus tinggi teman-teman satu kali atau di angka 2896 kalau nggak di sini nih di angka 18-nya teman-teman ya. Mungkin kalau sudah ada tinggi baru teman-teman bisa masuk, ini harganya bisa lumayan teman, bisa ke level 590 sama di angka 645. Apakah di bawahnya ada? Saya tidak punya tahanan, berarti sini cenderung bagus teman-teman ya. Cenderung bagus, saya pikir sih bisalah teman-teman ke angka 591 bahkan ke angka 644. Nah, apabila dia sudah mencapai 69 berarti dia mau uptrend ke harga yang lebih tinggi lagi, bisa ke level sini teman-teman ya, di angka 748 karena selama ini dia belum pernah menyentuh lagi area tertingginya. Nah, area di sini nih. Dia tidak bisa menyentuh harga sini lagi nih. Ini juga tidak kesentuh ya di angka 696-nya. Sama shadow doang sebentar, ketiga kalinya dia tidak sanggup. Artinya kalau ingin dia benar-benar after harus bisa melebihi 649 di sini. 695 kita bikin target di sini aja ya. Target di sini aja, target. Biar ketahuan teman-teman. Kalau sudah mulai melewati targetnya artinya dia mau uptrend teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, ini target terendahnya di sini ya. Kalau ke bawahnya saya tidak punya tahanan teman, artinya biarkan bandar yang mengatur teman-teman. Tapi untuk tanda-tanda kenaikannya malahan sudah diperlihatkan sama si market makernya mau ke arah sini teman, ke arah 591 dan kemarin juga waktu penurunan di hari terakhir bursa itu di angka 567, 569 adalah area kenaikannya. Oke, di sini cenderung tidak ada tanda kenaikan, hanya di sini aja di angka 644. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sementara ini MT dalam posisi sebenarnya kalau untuk isiannya lagi dibuang dulu teman-teman sama Bandar Lokal ataupun Poren. Tetapi ternyata secara EMA sudah mulai membaik ya. Smart Money juga sudah mulai masuk. Dan kita lihat untuk Porennya hari terakhir tanggal 27 ternyata BK sudah mulai masuk. Walaupun YU keluar tapi BK masuk untuk lokalnya. Mudah-mudahan si Agi nih, nggak ada ya. Ada si NI teman-teman yang 1,3 tapi si YB sudah mulai masuk sama si Beki walaupun sedikit. Nah teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya porennya si BK sudah mulai masuk, kita cek deh si BK ini jualan enggak. Jualan 2.000 ya, ngambil 26.000. Artinya pengambilan lebih banyak daripada pengeluaran. Saya pikir sih ini bisalah teman-teman. Jadi penurunan ini ternyata untuk biar tidak punya gap teman-teman ya. Dia biar punya gap diturunkan kembali. Nah mereka juga harus menutup gapnya yaitu si kepala merahnya. Kalau si kepala merah sudah mulai ketembus, mudah-mudahan sih besok bisa menembus lah di angka targetnya teman-teman untuk pembukaan bulan April ya. Oke teman-teman mungkin seperti itu aja, hitungan harga wajar sudah dihitung, target juga sudah digariskan, mudah-mudahan sesuai dengan harapan karena di bawahnya saya tidak punya tahanan lagi karena kemarin sudah dilewati di sini teman-teman dan sekarang udah pantulan sudah mulai bagus yaitu si ekor kembar teman-teman ya.
Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tambahan silahkan di kolom komentar. Nanti selanjutnya akan kita bahas lagi emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.